Assalamualaikum teman sehat, gimana nih kabarnya? Saya harapkan dalam kondisi sehat ya. Untuk teman sehat yang belum bergabung atau follow bisa langsung yuk di IG atau FB dan YouTube @RSI Unisma. Insya Allah akan selalu ada informasi update tentang kesehatan loh dan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kita langsung saja ya ke narasumber kita hari ini dengan Ibu Zulfa Karunia AMG. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zulfa Karunia. Saya salah satu ahli gizi yang bertugas di Poli Konsultasi Gizi RSI Unisma. Di Poli Konsultasi Gizi RSI Unisma menyediakan pelayanan konseling gizi. Bila Anda mengalami masalah tentang gizi dan kesehatan, silakan berkunjung ke Poli Konseling Gizi RSI Unisma. Di sana Anda akan mendapatkan asuhan gizi dari ahli gizi yang sudah berpengalaman. Selain itu, bila Anda memerlukan jasa catering diet, bisa menghubungi Poli Konsultasi Gizi RSI Unisma. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengaturan gizi untuk masa lansia. Pertambahan usia adalah hal yang natural dan alami. Pertambahan usia akan menimbulkan beberapa perubahan. Perubahan ini akan mempengaruhi kondisi seseorang dari segi psikologis, fisiologis, dan sosial. Perubahan ini juga akan menyebabkan terjadinya kemunduran biologis yang tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan fungsi organ tubuh pada lansia. Berikut ini beberapa keluhan yang lazim dialami oleh lansia. Sewaktu kami memberikan pelayanan gizi di ruang rawat inap, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pasien lansia. Di antaranya adalah 1. Kesulitan mengkonsumsi daging. Kesulitan mengkonsumsi daging akibat terganggunya fungsi gigi dan gusi. Yang kedua, merasa kurang nyaman saat mengkonsumsi susu karena pengaruh dari lactose intolerance. Pada pasien lanjut usia sering mengalami lactose intolerance. Lactose intolerance adalah kondisi di mana enzim untuk mencerna laktose pada susu sudah berkurang. Yang ketiga, hilangnya selera makan dan kecenderungan menyukai makanan yang rasanya tajam. Hal ini terjadi karena pada masa lansia mengalami penurunan sensitivitas indera, perasa, dan berbau, sehingga ada kecenderungan lansia menyukai makanan yang rasanya sangat asin atau makanan yang sangat manis. Jika keluhan lansia ini diabaikan secara terus-menerus, maka lansia akan berisiko mengalami gangguan gizi. Gangguan gizi bisa berupa gizi lebih, bisa juga berupa gizi kurang. Untuk gizi kurang bisa berupa berat badan yang kurang dari normal, kemudian mengalami defisiensi zat gizi, misalnya anemia, gizi besi, kemudian osteoporosis, atau kekurangan kalsium. Sedangkan gizi lebih bisa berupa kelebihan berat badan, overweight, obesitas, juga memicu timbulnya penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, osteoartritis, diabetes mellitus, dan penyakit jantung koroner. Oleh sebab itu, pengaturan gizi pada lansia sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Nantinya saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan, yaitu batasan usia lansia. Yang kedua, efek proses penuaan terkait dengan perubahan asupan makan. Dan yang ketiga, 10 pesan gizi seimbang. Sebenarnya siapa sih yang dikategorikan sebagai lansia? Menurut WHO, kategori lansia adalah orang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes, batasannya adalah orang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun dikategorikan sebagai masa pra-lanjut usia atau masa pra-lansia. Yang kedua, masa lanjut usia yaitu antara 60 sampai 69 tahun. Dan yang ketiga, masa lanjut usia dengan risiko tinggi adalah orang yang berusia lebih dari 60 tahun atau lebih dari 70 tahun dengan masalah gangguan kesehatan. Sedangkan efek proses penuaan terkait dengan perubahan asupan makan, yang pertama adalah
Penurunan sensitivitas indera perasa dan pembau. Pada masa usia lansia, kemampuan indera pembau dan perasa akan menurun. Perubahan ini tentunya akan mengganggu selera makan mereka dan memicu masalah gizi, yaitu masalah gizi kurang ataupun risiko untuk mengalami hipertensi karena kecenderungan menyukai makanan yang rasanya tajam atau cenderung asin. Yang kedua adalah masalah kesehatan dan gusi. Sekitar 50% populasi lansia mengalami kehilangan gigi. Kehilangan gigi ini akan menyebabkan fungsi gigi menjadi menurun sehingga lansia akan merasa sakit bila mengunyah makanan. Bila terjadi terus-menerus, nafsu makannya akan turun sehingga mempengaruhi berat badannya juga. Kita sarankan pada masa lansia melakukan pemeriksaan gigi secara berkala ke dokter gigi. Sedangkan untuk mengatasi kesulitan mengunyah, ada beberapa saran yang bisa dilakukan, yaitu 1. Konsumsi bahan makanan yang lembut dan berkuah. 2. Potong-potonglah makanan menjadi bagian yang kecil-kecil supaya lansia tidak tersedak. 3. Sertakan pemberian cairan pada waktu makan agar mudah ditelan. Pada masa lansia juga mengalami penurunan produksi air liur. Seiring bertambahnya usia, produksi air liur lansia akan menurun sehingga menyebabkan mulut menjadi kering, sehingga proses pengunyahan dan pencernaan makanan terganggu. Disarankan untuk mengatasi mulut kering, disarankan untuk meningkatkan asupan cairan. Asupan cairan bisa didapatkan dari konsumsi air mineral, kuah sayuran, dan jus buah. Yang kedua, sajikan makanan yang teksturnya lembut, misalnya puding atau agar-agar. Yang ketiga, batasi konsumsi keripik dan kerupuk. Yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol dan kafein. Untuk makanan yang mengandung alkohol bisa terdapat pada minuman beralkohol dan tape, sedangkan kafein bisa berasal dari kopi dan teh kental. Yang kelima, hindari juga makanan yang asam dan berbumbu tajam. Perubahan proses penuaan juga bisa menyebabkan gejala tidak lapar atau kehilangan selera makan. Beberapa lansia mengeluh kehilangan selera makan atau tidak merasa lapar. Penyebabnya adalah gangguan fungsi saluran cerna dan masalah psikologis. Kami memberi saran untuk mengatasi gejala tidak lapar adalah dengan memberikan makanan porsi kecil tapi sering. Direncanakan dalam sehari frekuensi pemberian makan adalah 6 kali sehari, yaitu berupa 3 kali makan utama dan 3 kali makanan selingan. Yang kedua, hindari makan dengan terburu-buru. Yang ketiga, jika ada bahan makanan yang tidak disukai, maka berikan bahan makanan lain sebagai pengganti. Misalnya, bila lansia tidak suka mengkonsumsi nasi, bisa diberikan bahan pengganti nasi seperti kentang, kemudian roti. Konsumsilah makanan dalam keadaan hangat agar meningkatkan selera makan. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa berupa olahraga ringan atau bisa berupa berolahraga, misalnya senam atau jalan kaki. Dan pembahasan saya yang terakhir adalah pengaturan gizi pada lansia sesuai dengan 10 pesan umum gizi seimbang. Secara umum, kebutuhan gizi pada lansia sedikit lebih rendah dibandingkan kebutuhan gizi di usia dewasa. Hal ini merupakan konsekuensi terjadinya penurunan aktivitas fisik dan penurunan metabolisme basal tubuh pada lansia. Berikut ini 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, biasakan makan aneka ragam bahan makanan, yaitu dalam makanan utama lansia ada bahan makanan pokok, misalnya nasi, kemudian lauk pauk, lauk hewani dan nabati,
kemudian buah dan sayur. Pesan yang kedua, cukup makan sayur dan buah. Direncanakan untuk sehari itu lansia bisa mengkonsumsi 4 gelas sayuran dan 3 buah-buahan. Yang ketiga, pesan yang ketiga, konsumsi lauk-lauk sumber kalsium. Bisa berupa 3 potong lauk hewani, 3 potong lauk nabati, dan ditambah 1 gelas susu rendah lemak. Pesan yang keempat, konsumsi aneka ragam bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yang dianjurkan adalah berupa karbohidrat kompleks. Karbohidrat ada 2 macam, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks contohnya berupa umbi-umbian, kemudian beras, kemudian gandum. Sedangkan karbohidrat sederhana contohnya berupa susu kental manis, gula pasir, madu. Untuk karbohidrat sederhana pada lansia pemberiannya dibatasi. Pesan yang kelima, batasilah konsumsi gula maksimal 40 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan. Garam maksimal 5 gram per hari atau 1 sendok teh. Dan minyak 20 gram per hari sekitar 4 sendok teh. Pesan yang keenam, biasakan untuk sarapan. Diupayakan pada lansia sarapannya maksimal jam 7 pagi. Pesan yang ketujuh, minumlah air 6 gelas per hari. Pesan ke-8, biasakan membaca label makanan. Label makanan ini bisa berupa nilai gizi, bisa juga petunjuk masa berlakunya makanan atau tanggal expired pada makanan. Yang ke-9, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi pada lansia. Dan yang ke-10, pesan yang ke-10 atau terakhir, tetap melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik contohnya berupa jalan kaki, senam ringan. Dengan melaksanakan 10 pesan gizi seimbang, diharapkan agar kualitas hidup lansia tetap pada kualitas yang baik dan masalah gizi pada lansia dapat dicegah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan New Normal RSI Unisma menerapkan protap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan teman sehat RSI Unisma. Yuk ke RSI Unisma aja!